Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibadah. Shadaqallahul adzim. Puji syukur sudah sewajarnya kita sebagai hamba panjatkan kepada Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kita nikmat dan beribu-ribu kesempatan, nikmat iman, nikmat sehat, dan Allah masih memberikan kita kesempatan untuk mengecap indahnya Ramadan, memberikan kita kesempatan untuk bisa menerima maghfirah Allah, yang dimana mungkin ada saudara kita, ayah kita, ibu kita, orang tua kita, atau teman-teman kita yang sudah tidak bisa mengecap nikmat itu. Tetapi Allah masih memberikannya kepada kita bahkan sampai menjelang, bahkan sudah sampai memasuki 10 hari terakhir Ramadan. Salawat serta salam tak lupa mari kita sampaikan kepada penutup para nabi, nabi yang membawa cahaya kepada peradaban manusia, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabat, kerabat, dan insya Allah pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, Bapak, Ibu, sahabat-sahabat sekalian yang sama-sama mengharapkan ridha Allah, kita sudah memasuki di 10 hari terakhir Ramadan, dan ini perlu menjadi introspeksi terutama bagi saya, bagi kita semua. Apakah Ramadan yang sudah berjalan lebih dari 2/3 bulannya ini telah menjadi Ramadan yang membuat kita layak mendapatkan ampunan Allah? Apakah Ramadan ini telah menjadi Ramadan yang memerdekakan kita dari kemaksiatan? Apakah justru Ramadan ini menjadi pembuka mata bahwa selama ini ternyata kita berbuat jahat bukan karena bisikan setan? Ternyata di Ramadan kita juga tetap bisa tergoda. Apakah ini telah menjadi Ramadan yang membuat kita berhenti iri terhadap tetangga yang punya barang baru? Apakah ini menjadi Ramadan yang membuat kita lebih mudah dan lebih senang membantu orang yang kesusahan? Dan semoga ini memang begitu, karena Islam mengajarkan kita beribadah lebih daripada sekedar runtutan seremoni. Memang betul bahwa Islam adalah ajaran yang peribadahannya itu sangat detil, sholatnya detil, sedekahnya, zakatnya detil, perhitungannya. Tetapi lebih dari itu, bahwa sholat kita, siam kita, zakat kita itu ditujukan untuk membuat kita menjadi seorang hamba. Hamba itu abdi. Kalau abdi di sebuah keraton atau kerajaan menghadap rajanya sudah sampai harus nunduk-nunduk, yang karena cintanya menimbulkan rasa takut, maka menjadi hamba yang taat. Artinya ketaatan itu membuat kita yang karena rasa cinta kita kepada Allah itu takut cintanya tidak terbalas. Itu berharap cinta kita terhadap Allah dibalas dengan maghfirahnya. Takut tidak terbalasnya cinta kita, itu artinya takut Allah marah. Takut Allah marah artinya takut kita melakukan hal yang Allah tidak suka. Kita merasa bahwa ini Ramadan, saatnya kita yang perempuan ramai-ramai memakai hijab. Alhamdulillah, bagus betul. Memiliki inisiatif untuk Ramadan akhirnya memakai hijab. Ini Ramadan, saatnya kita perbanyak salat sunnah. Masya Allah, alhamdulillah. Memperbanyak ibadah sholat, ibadah mengaji, bersedekah di bulan Ramadan. Tetapi kita tidak bisa memisahkan Islam dengan kehidupan. Apakah kita di tahun ini, di Ramadan ini masih menjadi orang yang jangan bawa-bawa Islam di tongkrongan, jangan bawa-bawa Islam di urusan perdagangan, jangan bawa-bawa Islam di urusan politik dan sosial? Apakah kita masih menjadi orang yang memisahkan itu, atau sudah mulai upgrade
ibadahnya alhamdulillah sudah makin kental, sudah makin tebal, sudah makin banyak, dan sudah mulai memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam kehidupan kita. Sudah mulai memasukkan nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ke dalam kehidupan kita. Sudah tidak alergi membicarakan Islam, sudah mulai normal ngomongin urusan ayat, ngomongin hadis dalam percakapan sehari-hari. Tidak kesannya itu cuma urusan para ustadz atau para dai. Tidak kesannya itu hanya urusan tokoh agama. Kita kalau nanya zakat hukumnya bagaimana, cara hitungnya bagaimana, kita kalau nanya sholat yang baik bagaimana, kita tidak ragu bertanya ke ustadz. Tetapi masih banyak dari masyarakat kita yang kalau ekonomi lagi begini, nanyanya ke ustadz. Kalau misalkan anak pendidikannya tidak baik, nanyanya ke ustadz masih jarang dari kita yang mencoba untuk mengambil sudut pandang Islam dari kehidupan sehari-hari kita. Nah, pendidikan kita itu memang tanpa sadar membuat kita memisahkan nilai agama dengan nilai dunia. Pelajaran agama di sekolah negeri itu dalam satu pekan paling hanya beberapa jam, 2 jam, 3 jam, tapi nggak pernah disambungin sama apa hubungannya antara logika matematika dengan Islam, apa hubungannya mempelajari fisika, biologi, kimia, sosiologi dengan Islam. Apakah dengan mempelajari logika matematika dan aritmatika bisa membuat kita mengentaskan kemiskinan, karena memang kemiskinan itu dekat dengan kekufuran? Sistem pendidikan kita tidak membuat begitu. Kita akhirnya dewasa terbiasa untuk memisahkan itu. Oh, dunia mah ya dunia, jago matematika bagus, jago agama bagus. Jadi ada dipisahin, orang jago, wah dia mah jago ngaji aja, dia mah jago agama aja. Padahal kalau kita melihat sejarah peradaban Islam, Islam pernah benar-benar menguasai, menjadi peradaban paling maju ketika ilmunya dan ajaran agamanya menjadi satu kepaduan. Kita mengenal dulu ada Khalifah Harun ar-Rasyid dalam kekhalifahan Abbasiyah, di mana di zaman itu bahkan ulama sudah bisa bikin robot. Sistem robotika modern paling pertama di dunia itu diciptakan oleh ulama di era Harun ar-Rasyid bernama Al-Jazari. Sistem antariksa yang hari ini kita bisa lihat, oh ini sekian derajat, ini sekian derajat, itu yang pertama kali mencetuskan adalah ulama Al-Batani. Kita bisa pakai handphone, di dalamnya ada algoritma, ada pemrograman, dan manusia pertama yang mencetuskan konsep pemrograman dan algoritma itu juga ulama, Al-Khawarizmi. Itu zaman ketika Islam dipadukan dengan ilmu pengetahuan dan dinormalisasi bahwa Islam adalah bagian dari kehidupan. Sekarang anak-anak kita, adik-adik kita, bapak-bapak, teman-teman mungkin ngerasa lebih jauh dari agama daripada di era kita. Di zaman kita Pak, paling pager. Nggak bisa tuh ngelihat yang goyang-goyang di TikTok Pak, di pager. Zaman sekarang sudah pendidikannya sekuler. Alhamdulillah kalau ada yang masuk ke sekolah Islam misalnya, atau madrasah, atau ke pesantren. Tetapi kalau dia masuk ke sekolah negeri, pendidikannya terpisah antara agama dengan dunia. Di handphone juga begitu. Seolah-olah, wah ini mah tontonan orang soleh. Wah ini nih tontonan, ada istilah Pak, anak muda namanya pemuda tersesat Pak. Wah itu ngetren banget di kalangan anak muda, komplotan pemuda tersesat. Jadi bener-bener mendikotomi diri Pak. Kita tidak ingin bahwa masa depan Indonesia menjadi masa depan yang jauh dari agama, jauh dari ampunan Allah. Manusia tuh memang terlahir punya naluri ngeyel. Bani Israel kurang dikasih nabi apa? Nabi Musa di situ, Nabi Isa di situ. Nabi Musa cuma pergi sebentar, tiba-tiba pulang-pulang sudah ada sapi. Nabi Isa juga dikhianati oleh umatnya. Memang manusia punya jiwa ngeyel itu, tunggu terjadi baru. Makanya percakapan Nabi Musa kepada Fir'aun, ketika Fir'aun meragukan perkataan Nabi Musa, fasatatsuruna ma qawlu lakum wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Nanti kamu bakal tahu apa yang aku katakan. Sekarang belum kelihatan. Sesungguhnya Allah Maha melihat. Kita ngeyel, urusan
Maksiat mah urusan masing-masing, nggak usah ngurusin urusan orang. Lalu ketika terjadi bencana alam baru, ya Allah, apa salahku, apa dosaku, kenapa bisa terjadi bencana? Setelah kehilangan barang, setelah kita kehilangan pemimpin yang adil, kita juga baru sadar selama ini, oh ternyata saya salah ya. Nah, kita tidak pingin anak-anak kita, cucu-cucu kita, adik-adik kita mengalami Indonesia, mengalami dunia yang terpaut jauh dari ajaran Allah. Dan itu anak-anak akan mencontoh orang dewasa, anak-anak akan mencontoh orang tuanya, kakaknya, guru-gurunya. Jadi mari kita jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang memerdekakan jiwa kita, adalah Ramadan yang membersihkan pikiran kita, adalah Ramadan yang membuat kita semakin dekat menjadi berstatus hamba yang taat, menjadi status hamba yang kafah. Mohon maaf jika ada salah kata, bahwa kesalahan adalah milik saya dan semua kebaikan adalah milik Allah. Billahi fi sabil haq fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.